pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 8 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada penutupan perdagangan Selasa. IHSG menanjak 0,63% dan bertengger pada posisi 7.141,05. Sepanjang perdagangan IHSG bergerak pada rentan harian 7.062,97 hingga ke level 7.192,54. Nilai transaksi terpantau sebesar 18,89 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 32,02 miliar unit saham. Sektor teknologi memimpin penguatan dengan terkerek 1,99% dan diikuti sektor perindustrian yang juga menguat 1,64%, serta sektor energi yang naik 1,53%. Saham PT Goto Gojek Tokopedia menjadi salah satu pendorong menguatnya IHSG dengan 10,3% menuju level 364 dan paling banyak ditransaksikan mencapai 2,5 triliun rupiah. Meski IHSG menguat, investor asing cenderung melakukan aksi jual atau net foreign sale di seluruh pasar yakni sebesar 625,33 miliar rupiah. Investor asing tercatat paling banyak menjual saham PT Bank Sentral Asia dengan net sale sebesar 289,33 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Bukit Asam yang dilepas asing sebanyak 148,81 miliar rupiah dan saham PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 130,18 miliar rupiah. Di sisi lain, saham yang banyak dikoleksi asing adalah saham PT Bank Mandiri dengan net buy 96,91 miliar rupiah. Selanjutnya yakni saham PT Vale Indonesia yang mencatatkan net foreign buy sebesar 54,54 miliar rupiah dan saham PT Aneka Tambang sebesar 41,47 miliar rupiah. Pelaku pasar mengamati yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun yang kembali naik ke atas level 3%. Kenaikan yield tersebut kembali terjadi menjelang rapat Komite Pengambilan Kebijakan The Fed. Pelaku pasar meyakini bahwa The Fed akan tetap mempertahankan sikap agresifnya untuk mengetatkan kebijakan moneternya dalam rangka meredam inflasi. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Arah pergerakan indeks harga saham gabungan masih sulit dibaca. Setelah ditutup merosot di awal perdagangan pekan ini, IHSG kembali ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Indeks saham naik 0,63% ke level 7.141,05. Senior Technical Analis Henan Putirai Sekuritas, Liza Kamelia Suryanata menyebut V-shape recovery IHSG dari bottom di 6.509 tampak mulai terhenti setelah mencapai sekitar area 7.200 dan menutup gap di 7.205. Percobaan menembus resisten beberapa hari terakhir juga gagal. Alih-alih menembus resisten, Liza melihat IHSG dipaksa mundur ke support terdekat di sekitar 7.040 hingga 7.050. Menimbang pergerakan ini, Liza menyarankan investor wait and see. Para trader atau investor disarankan menunggu kemana arah penembusan IHSG sebelum menentukan penambahan atau pengurangan portofolio masing-masing. Pendapat teknikal analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova segendang sepenarian. Ia menyarankan investor mencermati lebih jauh pergerakan saham-saham di bursa sebelum membuat keputusan investasi. Ivan memprediksi hari ini IHSG masih bisa bergerak menguat, akan tetapi penguatannya akan terbatas. Sikap investor yang mulai melakukan profit taking dan selektif melakukan aksi beli kemungkinan akan membawa IHSG bergerak terbatas. Hitungan Ivan, jika IHSG bisa menguat ke atas 7.210, maka tren naik yang sudah terbentuk sejak pertengahan Mei lalu akan berlanjut. Meski begitu, Ivan juga melihat skenario pasar saham yang terkoreksi juga terbuka. Koreksi juga akan relatif terbatas dengan target menguji support terdekat di 7.100. IHSG masih punya peluang besar menguat selama tidak turun ke bawah support 7.056.
Equity analis Kanaka Hita Solvera, Andika Cipta Labora menambahkan, selama IHSG belum bisa menguat ke atas 7.233, peluang mengalami koreksi cukup besar. Dia menganalisa IHSG hari ini bergerak antara support 7.056 dan resisten di 7.233. Andika memberi rekomendasi buy on weakness saham PT Delta Dunia Makmur, PT Adaro Minerals Indonesia, PT HM Sampurna, dan PT Indah Kiat Pulp and Paper. Beralih pada sektor komoditas, ada harga emas dunia yang tercatat mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa 7 Juni. Namun, pergerakannya yang terbatas seiring terus tumbuhnya ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat. Pelaku pasar terus fokus pada data inflasi Amerika Serikat yang dirilis pada Jumat 10 Juni mendatang sebagai petunjuk jalan untuk menaikkan suku bunga. Pada perdagangan Selasa pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkerek 4,5 US dollar menjadi 1.848,2 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot harga emas juga menguat 6,72 US dollar ke level 1.846,26 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya naik menjadi 102,545. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp976.000, turun Rp4.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp855.000 per gram, nilai itu lebih rendah Rp4.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang menguat pada perdagangan Selasa petang. Kenaikan terjadi karena munculnya ekspektasi pemulihan permintaan dari Cina. Penguatan terjadi di tengah munculnya keraguan pasar terhadap target produksi minyak yang lebih tinggi dari OPEC dapat menutupi kekosongan pasokan Rusia yang terkena sanksi embargo. Pada perdagangan Selasa petang pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli 2022 naik 0,42% menjadi 119 US dollar per barel di New York Central Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus juga menguat 0,32% menjadi 119,89 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Cina telah melakukan pembatasan mobilitas di Beijing dan Shanghai akibat terjadinya lonjakan wabah COVID-19. Seiring menurunnya kasus, Beijing dan pusat komersial Shanghai mengurangi pembatasan COVID-19 dan mengizinkan lebih banyak mobilitas. Pelonggaran pembatasan itu akan menaikkan konsumsi bahan bakar minyak oleh negara tirai bambu tersebut. Sementara itu, OPEC memutuskan untuk meningkatkan produksi untuk Juli dan Agustus sebanyak 648.000 barel per hari atau 50% lebih besar dari yang direncanakan sebelumnya. Namun, tidak semua anggota dapat meningkatkan produksi, termasuk Rusia yang menghadapi sanksi barat. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah ada nilai tukar rupiah yang akan melemah terbatas terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu. Pelaku pasar masih mengkhawatirkan inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis di akhir pekan ini. Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Aswabi menjelaskan bahwa data laporan tenaga kerja Amerika Serikat yang dirilis akhir pekan lalu menandakan jika akan ada potensi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi. Investor sekarang menunggu indeks harga konsumen dan inflasi Amerika Serikat sebagai petunjuk jalur kenaikan suku bunga yang akan dirilis pada pekan depan. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menambahkan bahwa kurs dolar Amerika Serikat juga kembali menguat karena Gubernur Bank of Japan mengatakan akan tetap memberi stimulus moneter. Sejalan dengan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama, yield US Treasury naik juga. Ibrahim memprediksi kurs rupiah akan berada di 14.400 hingga 14.500 rupiah hari ini. Sedangkan Joshua memperkirakan rupiah akan bergerak di antara 14.400 hingga 14.500 rupiah. Selasa, kurs spot rupiah turun tipis 0,06% ke 14.454 rupiah, sementara kurs GISDOR Bank Indonesia hanya melemah 0,01% ke 14.464 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadia Sretandala pamit undur diri, sampai jumpa.